Hello everybody, welcome to Bazut Corner. Kita masuk di segmen Spooky Get. Kita bahas soal yang persoalan yang lagi trending di Twitter. Ini persoalan lagi trending nomor 8 di Twitter. Tepat di mana gue lagi syuting sekarang, tapi pada saat nanti diupload gue nggak tahu dia udah naik ke nomor 5 atau 4 atau mungkin 1 atau mungkin hilang dari peredaran, gue nggak tahu. Tapi anyway, sekarang persoalan ini benar-benar sangat-sangat disorot banget gitu ya, dan sangat meresahkan pemerintahan kita gitu ya. Kenapa kita bawa-bawa pemerintahan? Karena sekarang orang lagi sesuai bahan research gua di Twitter itu lagi rame banget orang bicara atau ngomongin soal Kominfo dihack, terus pembunuhan Munir terungkap, siapa pelakunya, dan pelaku hacker ini adalah Bjorka. Who is Bjorka? Yang pasti bukan anak Ringo ya kan. But anyway, I don't know, we don't know who is she or he. Yang pasti namanya hacker, dia pasti nggak narsis gitu kan. Kalau dia narsis namanya Mimi Peri. Tapi munculnya si Bjorka ini menjadi huru-hara yang baru gitu. Cuman salahnya dia ini muncul pada saat arusnya ini lagi kencang-kencangnya ke Verdi Sambo dan BBM naik. Jadi kesannya ada pengalihan isu. Kalau menurut gue sih salahnya di situ doang. Sisanya mau dia hacker, mau dia bukan hacker gitu kan, nggak jadi urusan gitu kan. Cuman jadinya perpindahan isunya tuh jadi terlalu kelihatan gitu. Maksud gue dari kasusnya Verdi Sambo. Karena kan kalau lu perhatiin gitu ya di media-media gitu ya, di Detik, di Kompas gitu kan, lagi lagi deres banget gitu masalah-masalah yang cukup kontroversial gitu. Nah ya, salahnya Bjorka ini bukan salahnya Bjorka juga ya, maksud gue pokoknya si Bjorka ini timingnya kurang tepat aja gitu untuk muncul. Jadinya spotlightnya terlalu terang ke si Bjorka gitu. Ditambah lagi lembaga-lembaga yang dia hack itu juga ngasih panggung juga ke si Bjorka. Dimulai dari Kominfo sampai Puan Maharani gitu kan. Dan di samping gue ini udah ada list-list tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga yang yang dibocorkan sama Bjorka gitu. Dan di sini kita bisa lihat gitu ya, ada Mr. Luhut juga gitu kena sadap gitu ya sama Bjorka. Tapi yang cukup epic itu adalah kebocoran data 1,3 miliar pengguna SIM card di Indonesia itu bocor dari Kominfo. Nomor-nomor yang udah keregister ke Kominfo itu kan menggunakan NIK, kartu keluarga, sangat personal gitu. Dan itu bocor, dan itu diperjualbelikan di forum di internet gitu. Dan yang jual si Bjorka gitu. Dan itu gila, menurut gue gila. Ini maksud gue data kita pribadi gitu. Karena bisa aja disalahgunakan, bukan bisa aja, bisa banget disalahgunakan gitu. Karena data yang kita tanam di SIM card itu sangat-sangat personal bro. Dan gak cuman itu, Bjorka juga menyebut satu nama seseorang yang cukup tinggi di kemiliteran Indonesia gitu, yang sekarang jadi ketua umum Partai Berkarya, yaitu Muhdi PR. Disebut sama Bjorka dia sebagai pembunuh atau mastermind-nya dalam pembunuhan Munir, aktivis HAM. Dan ini berani banget gitu kan. Untung dia anonimus, coba kalau enggak ya kan. Jadi aman lah dia si Bjorka ini. Walaupun Bjorka mendeklarasi bahwa dia hacker, bahwa dia membuka arsip bahwa pembunuh realnya adalah si Muhdi gitu kan, tapi kan tetap punya jalur hukumnya gitu kita kan. Jadi memang yang dibuka sama si Bjorka ini juga belum proven gitu, evidence-nya juga masih dipertanyakan gitu kan. Jadi belum bisa dibuktikan secara secara hukum gitu. Dan anyway, jadi dengan ramainya si Bjorka ini muncul ke permukaan di tengah-tengah arus kasusnya Verdi Sambo dan BBM naik, muncul dua persepsi gitu kepada Bjorka. Yang pertama,
Bjorka yang memang beneran hacker dan bisa ngebobol, kayak Mr. Robot, Ed Snowden, atau Alan Turing yang bisa ngedecrypt pesan dari Nazi gitu kan, yang disampaikan ke ke regu-regu yang lain gitu, dan akhirnya mereka bisa mengetahui pergerakan Nazi gitu. Dan atau persepsi yang kedua, dia hanya alat pemerintah juga untuk mengalihkan isu-isu aja gitu. Dan mungkin ternyata dia juga internal, mungkin nggak tahu juga, kan persepsi gitu kan. Jadi dengan persepsi yang pertama, kita bisa asumsikan bahwa dia ini adalah beneran hacker, cracker. Dia bisa ngeretas server gitu kan, dia bisa ngeretas sebuah sistem, bisa kontrol atau monitoring dari jarak jauh. Dan kalau memang itu terjadi, memang pastinya dia sangat-sangat canggih dan hebat gitu. Dan dia akan jadi hero bagi masyarakat Indonesia gitu, karena masyarakat merasa terwakilkan dengan teriakan-teriakan Bjorka terhadap pemerintah di Twitter, di Telegramnya dia gitu. Makanya Bjorka nyerang satu persatu perusahaan BUMN dan tokoh-tokoh yang sekiranya meresahkan masyarakat gitu. Dan juga buzzer dari petahana juga kena imbas sama Bjorka, yaitu Denny Siregar dan Arya Permadi, Abu Janda. Bjorka bilang bahwa Denny Siregar dan Arya Permadi ini makan dari uang pajak, tapi dia menggunakan internet untuk mempolarisasi Indonesia dengan kental gitu. Memang sih. Dan alasan kenapa Bjorka ini seakan-akan mengobrak-abrik pemerintahan Indonesia adalah semua itu dilakuin bukan tanpa alasan. Jadi dalam tweetnya dibilang dia punya teman di Warsawa, teman baik lah gitu ya, dan temannya ini kecewa karena kebijakan tahun 65 sampai akhirnya dia nggak bisa pulang ke negaranya sendiri, which is Indonesia. Dan temannya ini punya motivasi ingin memperbaiki Indonesia melalui teknologi kayak Habibie gitu. Dan Bjorka ini diurus dari kecil sama si orang tua ini yang dari Warsawa ini. Jadi simpelnya si Bjorka ini mau meneruskan impian teman atau orang tua asuhnya ini. Gitu sederhananya. Dan persepsi yang kedua adalah Bjorka ini menjadi alat pemerintah untuk pengalihan isu. Orang internal juga ternyata, jangan-jangan. Karena banyak kasus di Indonesia yang katanya kena hack atau kebobolan gitu ya, kayak bank gitu ya, Bank BCA, BRI, CIMB Niaga, bank-bank daerah gitu, Bank Mega, ngakunya pernah di hack gitu. Yang padahal sebenarnya kejahatan orang dalam aja gitu. Dan memang beberapa memang ada yang ke hack, tapi hacknya lebih ke skimming. Bukan hack yang dari jauh, bukan hacker-hacker yang bisa mengakses sistem atau server bank dari jauh dari rumah gitu, bukan. Ya paling sering pasti skimming gitu, karena skimming itu kan dia alat yang menyerupai slot mulut ATM gitu ya, and then pada saat kartunya masuk ke dalam mulut kartu itu, data-data personalnya, data-data untuk mendeteksi kartu tersebut itu langsung keambil semua. Tapi kan itu bukan hack yang dari jauh gitu, itu hack yang bisa kita atasin sendiri gitu kalau kita jeli ngelihatnya gitu. Lebih ke jebakan lah gitu, jebakan di ATM, ada fisiknya gitu. Tapi kan cara hacknya nggak dari jauh gitu, nggak yang dia dari rumah terus dia akses server bank itu gitu, nggak segampang itu bro. Nggak segampang lu kayak ngambil share folder, lu tinggal masukin IP lokal, enter, terus lu langsung dapetin semua data-data di dalam folder tersebut. Nggak segampang itu. Ini jaringan internet gitu, bukan jaringan lokal. Zaman sekarang seorang hacker atau cracker gitu nggak semudah itu gitu. Coba aja dah lu wifi di rumah lu gitu ya, terus minta orang untuk di hack gitu. Coba buat tembusin security versi terbaru dari WPA 2 dari wifi rumahan gitu, susah, nggak bakal bisa, tapi nggak semudah itu gitu. Coba aja internet rumahan aja security cuman WPA 2 dan itu udah susah banget gitu kan. Gimana instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan yang mampu beli alat firewall yang mahal gitu, itu apalagi udah pakai yang kayak gitu, udah bakal susah banget gitu. Mereka udah bisa mampu beli Fortinet, mereka mampu beli Palo Alto gitu kan, firewall yang cukup mahal gitu. Itu udah sulit banget buat ditembus, udah susah bro. Jadi rasanya cukup klise buat orang
bisa tembus langsung dari jauh gitu ya. Kayaknya sih coba buat ditelusurin dulu secara internal di servernya masing-masing gitu ya. Apakah memang ada historinya atau enggak gitu. Tapi biasanya kalau memang hacker yang pinter pasti dia bakal ngapus historinya dia, nggak mungkin dia ninggalin jejak gitu kan. Tapi paling enggak gue bukan pesimis ya, bisa 1 banding 10.000 mungkin, 1 juta mungkin orang bisa ngehack suatu sistem gitu ya. Nggak 1 juta lah, kebanyakan lah ya, paling enggak 1/2 lah gitu. Cukup, kemungkinannya cukup kecil gitu untuk orang sekarang bisa ngehack dengan mudah gitu. Pastinya biasanya motif tertentu adalah mereka adalah orang internal sendiri biasanya. Kayak film Ed Snowden. Ed Snowden dia memang pinter banget gitu kan, tapi kan dia ngebocorin data itu bukan karena dia dari rumah terus dia kayak AS400 yang hijau hitam gitu doang di rumah gitu kayak coding-coding. Nggak begitu, dia kerja di NSA, dia mencuri data di tempat dia sendiri gitu kan, and then dengan kemampuan intelijennya dia gitu kan sampai nggak ketahuan, ngumpetin di Rubik, and then ya udah gitu. Artinya nggak yang ngehack, oke ini orang di depan gue bakal gue hack nih, bakal udah susah gitu. Jadi maksud gue kemungkinannya coba dicek secara internal dulu, internal secara instansinya atau internal secara politiknya. Gitu sih. Kayak gue punya juga cerita. Jadi kan gue pernah kerja di sebuah vendor bank nasional gitu ya, beberapa bank nasional. Terus pada saat gue ketemu sama PIC di suatu bank dan dia tahu gue seorang IT gitu ya, dan dia bilang, "Oh, kita di sini cukup segan lah gitu sama IT." Dan gue tanya, "Ya kenapa gitu? Emang ada histori apa gitu?" Jadi di bank tersebut pernah ada kejadian, awalnya ada project di bank tersebut untuk integrasi menggunakan API gitu kan. Dan itu membutuhkan waktu yang lembur, yang cukup lama, berbulan-bulan lah gitu. And then IT itu kan memang kerjanya sebenarnya lebih ke per project ya. Untuk yang ongoingnya paling cuman monitoring doang gitu kan, atau 1 time 2 times ya lu ngerjain perbaikan, that's it gitu. Tapi pada saat itu di bank tersebut lagi ada project, and then berbulan-bulan projectnya, and then kelar dan mereka pada lembur gitu kan, dan ternyata lemburnya mereka ini atau bonusnya mereka ini nggak dibayarkan, sehingga orang-orang IT yang punya super admin, power user apa gitu ya, dan dia punya akses gitu, dia membuat chaos sistem tersebut. Jadi dia nggak ngambil duitnya, tapi dia sebar duit tersebut ke beberapa rekening, cukup banyak rekening, dan totalnya hampir 1 miliar. Dia sebar, akhirnya orang internal di bank tersebut kelimpungan, akhirnya dengan cepat mereka dan direpotkan gitu kan untuk void satu persatu dari akun yang dikirim duit dari IT yang kesel tadi. Ada di void satu, di refund atau gitu. Itu kan merepotkan gitu kan, sehingga orang itu nggak dipecat, diamanin, dikasih himbauan gitu, karena emang potensinya juga ada ini anak gitu kan, tapi tinggal dikasih himbauan aja gitu untuk menjaga etika dia untuk dalam mengelola sistem gitu. Jadi maksud gue dari cerita itu, kemungkinan seseorang itu bisa kebobolan karena kecerobohannya sendiri. Yang tadi kayak cerita Ed Snowden gitu kan, biasanya seorang hacker juga punya sifat intelligence gitu, punya triki-triki untuk bisa ngembat password orang, mungkin secara sistematis atau secara jebakan, traps gitu-gitu. Biasanya mereka punya. Dan biasanya mereka juga logis gitu kan, dan penuh statis, penuh perhitungan lah gitu. Atau mungkin dengan cara lain dikasih suatu link gitu kan dari seseorang gitu kan, pada saat lo klik link tersebut secara otomatis data-data yang diinginkan sama orang yang ngirim ini, mungkin parameternya nama, nomor telepon, lokasi apa segala macam, itu langsung bisa keserap. Tapi kan itu butuh jebakan juga untuk lu klik link tersebut yang gua kasih gitu. Jadi Biorka ini bisa aja sebagai toolsnya pemerintah buat memeriahkan suasana aja gitu, mungkin aja.
ya gue independen aja, gue nggak mihak pemerintah atau Bjorka. Karena banyak juga orang yang pesimis bahwa Bjorka hoax, dan cukup banyak orang yang pada awalnya pro sama Bjorka sekarang justru malah kayak sadar gitu bahwa oke lah ini Bjorka ngebobol pemerintahan kita, oke lah Bjorka mewakili kita untuk mengobrak-abrik pemerintahan. Tapi kan at the end Bjorka ini membocorkan dan mengambil dan menjual data kita di internet gitu. Bisnis juga ujung-ujungnya. Jadi kalau mau sanjung ya jangan kebablasan gitu. Jangan gelap mata juga kita bahwa sebenarnya dia ini udah ngambil dan ngejual data kita ke publik gitu. Dan permasalahannya adalah bisa aja pada saat si Bjorka menjual data-data kita di forum-forum internet, bisa aja orang-orang dari negara kita yang membeli data Bjorka tersebut gitu untuk kepentingan tertentu kayak pemilu misal gitu kan. Jadi udah segitu dulu aja video gue kali ini, dan buat kalian mungkin ada teori lain terhadap Bjorka dan mungkin ada yang tahu siapa dia dan motifnya apa dan apa persepsi kalian terhadap Bjorka, silahkan di komen. Dan segitu dulu aja video gue kali ini. Silahkan di like buat yang suka dan silahkan di dislike buat yang gak suka, dan mungkin ada yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan jangan lupa nyalain bel notifikasinya supaya kalian bisa dapat update terbaru setiap kali gue upload video. Dan apa lagi? Udah kali ya. Oke, segitu dulu aja. See you and ciao everybody.